Pasukan Belanda menangkap permaisuri Sultan Aceh. Pemerintah kolonial Belanda menangkap permaisuri Sultan Aceh Tengku Putro Gambang Gadeng untuk menekan Sultan Aceh Tuanku Muhammad Daud Shah menyerah. Namun perang tak pernah berakhir dengan penangkapan tersebut. Penangkapan itu dilakukan oleh pasukan Maserso pimpinan Kapten Hans Christoffel pada tanggal 26 November 1092, menyerbu Glumpang Payong, PD. Sebulan kemudian pada 25 Desember 1902, pasukan Marso pimpinan K. van der Maten juga menahan istri Sultan yang satu lagi Pocut Murong bersama Tuanku Ibrahim Putra Sultan di Lamlo, PD. Astruvenberg dalam buku Haete Corp Marechaussee 1890, sehingga tahun 1930 Kutaraja. Tahun 1930 menyebut politik penangkapan dan menyandera keluarga Sultan Aceh tersebut, dikenal Belanda sebagai metode Christoffel, yang dijalankan atas saran Snoek Hoorgronje, selaku penasehat pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Meski kedua istri dan anaknya sudah ditawan Belanda, Sultan Muhammad Daud Shah tidak menyerah. Ia tetap bersama ulama dan pasukannya melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Karena itu Gdejhots dalam buku Beknop Geschied Kundig Overzicht van den Acehorlog, 1924, Batavia, mengungkapkan bahwa gubernur sipil dan militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Huets mengancam jika dalam waktu sebulan Sultan Muhammad Daud Shah tidak menyerahkan diri kepada Belanda, maka kedua istri dan anaknya akan diasingkan ke Pulau Jawa. Demi menyelamatkan istri dan putranya itu, Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya turun gunung, tapi bukan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Politik Belanda yang disebut metode Christoffel akan dilawan dengan politik Aceh yang mencengangkan Belanda. Sultan Muhammad Daud Shah menuju Sigli dengan menumpang kereta api. Ketika ia turun di stasiun kereta api Sigli, beberapa pejabat Belanda sudah menunggunya untuk dibawa ke tempat digelarnya perdamaian yang telah disiapkan Belanda. Tapi ada yang mencolok dari penampilan Sultan Muhammad Daud Shah saat itu. Ia mengenakan pakaian rakyat biasa, bahkan tanpa mengenakan alas kaki. Melihat kejanggalan seperti itu, Belanda mencoba untuk mempermalukan Raja Aceh tersebut. Namun di hadapan Belanda Sultan Muhammad Daud Shah mengatakan bahwa yang turun dari medan perang hari itu adalah Muhammad Daud Shah pribadi, bukan atas nama Sultan Aceh. Karena urusan pemerintahan dan peperangan telah diserahkannya kepada ulama dan kabinet perang. Salah satu wazir, menteri, dalam kabinet perang itu adalah Teungku Cik Ditiro, ulama besar Aceh masa itu. Belanda yang semula menduga perang akan berakhir ternyata tidak. Sesuatu yang tak pernah diperkirakan Belanda terjadi. Bila di daerah lain di luar Aceh, perang akan berakhir dengan ditawannya raja daerah itu. Lain dengan Aceh, Sultan Muhammad Daud Shah menolak menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Kekuasaannya telah diserahkan kepada ulama sebelum ia turun untuk menjemput keluarganya yang ditawan Belanda. Begitu juga ketika dibawa menghadap gubernur sipil dan militer Belanda Jenderal Van Huets di Kutaraja, hal yang sama juga ditegaskannya lagi. Sultan Muhammad Daud Shah menolak menandatangani dokumen yang disodorkan Belanda kepadanya. Dokumen yang berisi pasal-pasal tentang penyerahan kekuasaan kepada Belanda. Akhirnya Belanda menahan Sultan Muhammad Daud Shah dan keluarganya di Kutaraja. Mereka dijadikan tawanan rumah, dan harus melapor kepada Belanda jika berpergian keluar Kutaraja. Sultan Muhammad Daud Shah tetap menjalin hubungan secara rahasia dengan pemimpin pasukan gerilya dan panglima perang dari berbagai daerah. Ia mengirim sejumlah dana untuk kebutuhan perjuangan. Bahkan melakukan diplomasi secara rahasia dengan Kaisar Jepang Mitsuhito. Hal itu diketahui Belanda setelah pada 6 Maret tahun 1907 pejuang Aceh melakukan serangan ke Kutaraja, kota yang dianggap sangat aman bagi Belanda. Serangan itu tak pernah diduga, karena Kutaraja merupakan pusat pemerintahan Belanda di Aceh. Pada 7 Juni bivak Belanda di Lhok Seudu juga diserang oleh pejuang Aceh dari daerah Leupong, dilanjutkan ke penyerangan Peukan Bada pada 16 Juni. Belanda kemudian membuat penyelidikan, bagaimana daerah pusat pemerintahannya itu bisa diserang dari segala arah oleh pejuang Aceh. Kemudian diketahui bahwa serangan itu dipimpin oleh Keucik Seuman dan Pang Usui. Mereka mendapat bantuan dana dan perbekalan dari Keucik Syekh, Panglima Nyak Adan dan Nyak Abai. Penyerangan pusat pemerintahan Belanda di Kutaraja itu direncanakan dengan sangat teratur, bahkan sampai ke tempat persembunyian dan rute pelarian setelah serangan dilakukan. Ujung dari penyelidikan itu Belanda menyimpulkan bahwa setiap serangan yang dilakukan pejuang Aceh ke Kutaraja atas perencanaan dan sepengetahuan Sultan Muhammad Daud Shah. Kediaman Sultan Muhammad Daud Shah kemudian digeledah. Belanda menemukan berbagai surat-surat dari Panglima Perang Aceh,
bahkan surat dari seorang pejuang Aceh yang ditahan di penjara Sigli yang meminta kepada Sultan Aceh agar menyelenggarakan kenduri dan takziah 3 hari 3 malam setelah dirinya dieksekusi mati oleh Belanda. Yang mencengangkan Belanda adalah ditemukannya surat-surat korespondensi Sultan Muhammad Daud Shah dengan Kaisar Jepang Mitsuhito. Isinya upaya kerjasama untuk menghentikan kekuasaan Belanda di Aceh melalui bantuan persenjataan dari Jepang. Hal itu diperkuat lagi ketika konsul Belanda di Singapura menemukan surat-surat Sultan Muhammad Daud Shah pada 2 pria India, Mana Pakir dan Ghulam Gose. Malah kedua pria India ini meminta sejumlah dana dari Sultan Aceh. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengasingkan Sultan Muhammad Daud Shah ke Ambon. Setelah beberapa lama di Ambon kemudian dipindahkan ke Batavia, Jakarta, dan meninggal di sana pada tanggal 6 Februari tahun 1939. Dan di Aceh perang terus berkecamuk sampai Belanda angkat kaki dari Aceh pada tahun 1942.